Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih buat keluarga Bapak Gembala kita yang ada di tempat ini yang mempercayakan kebenaran yang baik ini bagi keluarga kami. Kami bersyukur. Ini kami katakan dan teman-teman kami yang sangat besar bagi keluarga kami. Sebelumnya aku memperkenalkan diri saya bahwa saya adalah sering dipanggil dengan Bapak Semar Malayga. Ya. Jadi sebenarnya kami selama ini tinggal di DKI Jakarta, tetapi tahun 2015 kemarin saya telah bertekad untuk keluarga kami di Kota Wonosobo ya. Sebenarnya bagi teman-teman saya tidak ada yang pernah masuk di saya dari kota besar ke kabupaten seperti ini, bahkan pelosok sepertinya. Jadi jarang yang maunya. Bahkan saya berapa kali pamit dengan gembala di sana supaya aku diurus di Wonosobo. Jadi memang mereka sangat berat hati memberangkatkan ke tempat ini, karena memang di sana kami telah 2 tahun melayani di satu gereja. Jadi benar-benar dengan berat hati Bapak Gembala dari sana memberangkatkan kami ke tempat ini sehingga kami selama 5 tahun lebih ada berada di Kota Wonosobo. Ini semua karena kerja Tuhan ya. Aku tidak tahu kenapa Tuhan mendorong hati saya untuk terjun turun di Wonosobo ya. Ini sebenarnya saya dapatkan ya, karena kami beri waktu itu di Puncak Bogor, bahwa kami berdua dari sarjana bersama dengan mahasiswa, para dosen. Aku pernah dari kamar mandi untuk berkumpul bersama pada saat itu. Pokoknya dalam perkumpulan waktu itu ada ibadah pagi waktu itu bersama dengan mahasiswa. Aku datang belakangan di situ, tetapi orang-orang di situ telah penuh dengan roh kudus bersama teman-teman saya. Padahal saya belakangan di kamar mandi. Saya langsung berniat untuk berdoa pada saat itu. Mungkin ada sekitar 15 atau 20 menit waktu berdoa bersama pada saat itu. Ya, tentu dua masing-masing pada saat itu ya. Orang berbahasa roh, ya berdua masing-masing. Tapi saya begitu masuk, saya langsung terdorong hati saya untuk berdua pada saat itu. Gak ada yang bisa keluar dari hidup saya. Sepatah kata pun tidak bisa saya keluar dari hidup saya tentang apa yang akan saya doakan. Lidah saya ini melekat ke langit saya. Hanya satu perkataan selama 15 menit atau 20 menit waktu itu. Hanya satu perkataan, itu hanya Kota Wonosobo. Hanya Wonosobo. Mulai dari situ saya berbagi dengan
gembala senior saya pada saat itu. Aku mendapatkan sesuatu yang bisa dibenci. Saya tadi bagaimana kalau yang sebelumnya sekalipun saya telah bertahun tinggal di Jakarta, tapi tentang Kota Wonosobo ini saya tidak tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi. Pada saat itu saya datang ke sini tahun 2010 dengan sendiri saya datang ke sini panik dari Jakarta, tetapi orang-orang teman-teman saya bahkan kepala satu pun juga tidak memberi izin pada saya. Mereka sangat berkata, puji nama Tuhan, kalau sejak minggu seperti ini aku bawa keluarga aku ke ibadah. Kalau ada saudara khotbah, saya sering inceng-inceng, saya ambil kertas kecil ya. Kita harus berangkat ke Wonosobo. Terus mungkin Roh Tuhan berbicara dalam bersama. Maka kata bukan pelayanan yang perlu bersama. Banyak sungguh pelayanan bersama. Berpuluh tahun kami dipakai di sana, dipercayakan. Sekali itu bukan sebagai gembala, tapi luar biasa kasih Tuhan yang kami rasakan bersama. Itulah nanti pada lebar bersaksi tentang gereja keberadaan keluarga kami saat tentatinya. Saat ini mari kita buka firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekali lagi saya bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Maaf ya, jelas tidak saudara-saudaraku? Jelas? Ya. Memang ya berbicara ya tak ada sepertinya, soalnya memang ya sesuai dengan protokol kesehatan ya tidak bisa disangka memang ada gangguan seperti itu ya. Ya, kembali saya dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hanya dengan firman Tuhan, hanya hidup dengan rencana Tuhan, kita mendapat keberhasilan yang sesungguhnya. Kalau saya dulu cita-cita saya ya adalah sebagai pengusaha yang bisa menjadi orang yang milioner. Nah, saya setelah berapa tahun 90 dari DKI Jakarta, ya, saya ini sebagai bisnismen yang sangat berhasil ya. Tetapi dengan niat saya menunggu seperti itu, saya waktu sudah berkeluarga, anak kami sudah lahir. Tapi pada pas hari Pentakosta tahun 2002, Tuhan mengambil saya. Saya berkeluarga pada saat itu, pas hari Pentakosta. Jadi itulah yang mengantarkan saya bisa menjadi yang bertanya. Pada saat itu aku tidak satu
Aku bukan berdebat dengan Tuhan, bukan. Ini kita berbicara di hadapan Tuhan. Aku bukan berbicara, tetapi saya mendapat pendengaran pada saat itu dari Tuhan. Hai kamu yang bernama ini, kata dia, persiapkanlah dirimu selama 2 tahun ini, supaya aku memakai kamu menjadi hamba yang pertama yang tersebut dari kaum bapakmu dan kaum ibumu. Itu suara saya dengar pada saat itu. Waktu itu masih jelas saya ingat sekitar jam 6 sore ya. Ini pada saat itu cuma saya beribadah dari rumah kami. Pada saat itu ada di sana 3 kali ibadah ya. Ya kali ibadah saya ibadah sore, ibadah yang ketiga. Ya aku berang pada saat itu badan saya itu kayak enak ya, duduk gelisah. Memang pada malamnya itu, malam minggunya itu saya bekerja malam, bekerja malam. Wah, saya nggak ingat apa saya. Wah, berkelian kok pagi. Dulu kalian pribadi, saya nggak ingat dari setelah dulu. Tapi itulah saya dapatkan pada saat itu, pada saat sendiri. Setelah saya dengar perkenalan seperti itu, kok nama saya tidak tahu. Satu orang pun nama saya ada yang tahu pada saat itu. Sekalipun aku dikenal erat dengan saudara-saudara saya. Tapi yang namanya nama, apalagi orang dari sana yang orang Sumatera itu dia sangat apa ya? Nah, nggak sembarangan lah disebut-sebut dia. Memang itu tradisi dari sana yang ada. Tapi kalau soal makna, oke biasa-biasa ya. Tapi mana yang asli? Gak ada yang tahu. Sebelum kami berdua pada saat itu, aku lihat sebelum berdiri pada saat itu berdua menyambut firman Tuhan, aku lihat diri kanan saya. Aku kenal, tapi saat itu nggak tahu nama asli saya siapa. Nggak tahu. Jadi pada saat itu aku mendengar ini suara setan apa suara Tuhan itu jelas bagi saya. Saya gemetaran pada saat itu. Gemetaran tiba-tiba. Air mata saya berlinang, tapi saya ragu-ragu. Ini suara Tuhan atau suara setan? Yang kedua datang lagi. Hai kamu yang bernama ini, persiapkan diri selama 2 tahun ini, supaya aku memakai kamu menjadi hamba yang pertama yang berseluruh dari kaum bapakmu dan kaum ibumu. Katanya itu. Aku langsung sadar. Wah, sampai saat ini aku disadarkan setelah pembicaraan yang begini. Pada saat itu saya langsung gimana ya? Langsung sadar bahwa pada saat itu aku diingatkan dengan keluarga saya. Memang belum ada satu orang pun yang menjadi hamba Tuhan dari keluarga kami. Belum ada pada saat itu. Tapi firman Tuhan berkarya. Bahkan sampai saat itu juga. Jadi aku langsung jawab pada saat itu. Aku berbicara pada saat itu dalam doa. Aku bilang sama Tuhan. Aku langsung jawab. Orang teman-teman juga lagi berdoa, tapi firman Tuhan belum pada saatnya. Pada saat itu dia menyembah untuk menyambut firman Tuhan. Aku bilang, Tuhan, sebenarnya aku tahu, kau tahu sesungguhnya apa yang ada dalam saya bilang. Saya jawab Tuhan itu. Ini saya sudah percaya pada saat itu suara yang kedua bahwa itu bukan suara iblis, tapi benar-benar suara Tuhan. Saya langsung jawab Tuhan pada saat itu pada suara yang kedua. Tuhan, kenapa engkau memanggil saya? Setelah saya berkeluarga, setelah saya punya anak, engkau memanggil aku. Kenapa bukan waktu muda yang sedang? Tapi Tuhan memang tidak menjawab pada saat itu ya. Tidak menjawab. Saya lanjutkan lagi perkataan saya. Kalau memang kau yang bersuara Tuhan pada saat itu dari saya,
aku meminta 3 permintaan pada saat itu ya. Kalau saya memang harus bulat menjadi hamba Tuhan, bertekad bulat, ya pesan saya tentu ya harus saya lepaskan ya. Dan pada saat itu memang kami yang sangat kecil ya, di kerjaan kami cuma ya Tuhan kau berikan aku karyawan supaya ini bisa ditangani pada saat itu. Jadi dan yang kedua saya juga belum ada punya kendaraan. Kalau aku berangkat kemana-mana belum ada. Dan yang ketiga, ini 3 hal uang saya hantar pada saya. Beri saya rumah Tuhan. Kita lihat rumah yang kami kontrak itu dia luar biasa jumlahnya. Kalau kami belum bisa di sana ya. Kadang cuma 3 kali 3 meter kami kontrak pada saat itu. Tetapi orang juga sangat bergudang datang ke rumah untuk ibadah. Setiap sekali ya, adalah atau ada berapa pada saat itu. Aku berdoa sama Tuhan, aku menangis. Ya, tapi Tuhan tidak menjawab. Tapi benar-benar pada bulan berikutnya Tuhan menjawab satu-satu dalam sebuahnya. Yang ketiganya, Tuhan tidak menjawab apa yang saya apa itu. Dia tidak menyambut. Tapi yang ketiga itu dalam lagi, hai kamu yang bernama, mari persiapkan dirimu selama dalam hidup supaya aku memakai kamu menjadi hamba yang pertama yang bersyukur dari kau bapa dan kau ibu. Katanya gitu ya. Jadi saya langsung pergi ingin melakukan kayak itu. Nah, bulan berlalu pada saat itu ya cuma berapa bulan satu-satu diberikan Tuhan, karyawan diberikan Tuhan bagi saya. Nah, bahkan pada tahun itu juga Tuhan memberikan rumah pada saat itu ya, pada saat itu. Jadi sebelum kami sini kami pakai itu tempat ibadah ya, pakai tempat ibadah. Jadi bahkan tahun 2015 dan 16 yaitu disewa oleh jadi pakai gereja ya. Sekarang puji Tuhan ya itu dioperasikan oleh pemerintah untuk membuat jalan tol ya. Tapi memang ya surat-surat kami semua identitas kami masih di sana ya. Ya itulah merupakan suatu kesaksian untuk beberapa kami ya. Bagaimana kami harus tinggal di Yerusalem ya. Jadi sedikit Tuhan menuntun mata kami sampai ke tempat ini. Dulu istri saya dan anak saya sering bilang agak menyedihkan kami kita ya urus dari firman Tuhan tulis kita harus urus ya kadang sendiri tidak melakukan tapi memang itulah kenyataannya ya. Itulah benar-benar yang kami alami panggilan Tuhan dan saudara. Mari kita lanjutkan saudara firman lagi. Ulangan 28 ayat pertama sampai 14 ya. Berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di dalam, diberkatilah bukan-bukanmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni hasil usahamu dan tentungan kambing dombamu. Diberkatilah waktumu dan tempat harimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu
yang mari berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi begitu jalan mereka akan lari dari depan. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam tubuhmu dan di dalam segala usaha. Ia akan memperkaya engkau di negeri yang diberikan kepada oleh Tuhan Tuhan. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus, seperti yang dijadikan dalam sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Tuhanmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumi. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada dirimu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yang di langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberi segala dan memberkati segala pekerjaan, sehingga engkau memberi jalan kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan segala perintah yang diberikan kepada pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi kita sungguh-sungguh pada ayat ini 14 saya mau kembali. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan segala perintah yang diberikan kepada pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Allah lain tentu berhala. Ya, mungkin kita tidak menganut kepercayaan seperti itu lagi ya, berhala. Tapi sekarang banyak berhala yang muncul dalam hidup kita. Contoh yang jelas pada saat ini alat media sosial, handphone, serta laptop berjam-jam dengan hal seperti itu ya. Aku sering membagikannya, saya sering mengajak teman-teman saya sesuku kalau kami dia membayangnya, saya katakan kepada mereka, sebenarnya kalau berdua pagi bangun pagi itu apa yang perlu untuk kita lakukan? Apa handphone, apa segala macam, atau masalah yang lain? Ya mungkin fokus seperti itu kebanyakan ya. Itu menjadi suatu berhala dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita idolakan ya, sesuatu hal. Itu sebenarnya membuat kita, hati kita, pikiran kita jauh dari Tuhan. Banyak tersisa tenaga kita, waktu kita dengan hal-hal yang kurang berguna di hadapan Tuhan, yang sebenarnya itu merusak iman kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Saya ulang kembali, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan segala perintah yang diberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ini sekali tidak sempurna. Saya biasakan diri dimanapun, apalagi dalam yang berdoakan. Sebelum kita melakukan sesuatu yang atas yang lain, sebelum merancangkan sesuatu yang lain, mau apapun itu, kita harus mengutamakan dua, memanggil nama Tuhan. Atau contohnya pada saat ini, arisan sering pakai khusus hari Minggu. Oke, kalau memang harus begitu ya. Tapi utamakan dulu ibadah. Jangan kita lagi mengharapkan teman-teman kita dan kita kasih daripada Tuhan sendiri. Jadi Tuhan tidak suka dengan hal yang seperti itu. Saya lanjutkan pada ayat yang ke-15 ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang disampaikan kepada mereka ini, maka segala bentuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi kalau kita tidak tunduk, tidak mengikuti suara Tuhan, tidak mengikuti apa yang diinginkan Tuhan, tidak mengikuti pemahaman Tuhan dalam kita, dalam setiap apa yang kita rencanakan, bahkan mungkin menurut anak-anak buat belajar, apalagi sekarang ya, jangan main anak-anak belajar, ya belum apa-apa, baru pagi udah langsung update dulu, apa jadwalnya ini, Microsoft itu ya, berdoa pun juga belum, bahkan cuci muka pun juga belum ya. Jadi ini merupakan satu berhala yang sungguh-sungguh tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang selanjutnya kita beralih pada saat ini kepada imamatnya ke 26. Kutuk. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan dariku, kata Tuhan, dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu untuk mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintah dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kehidupan atasmu, batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benih, karena hasilnya akan habis di mata musuh. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu. Dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang yang meminta kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras mengajar kamu sampai 7 kali lipat karena susah. Dan aku, kata Tuhan, dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kewanggaan, dan akan dibuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia. Maka saudara kenalnya, maka tenagamu akan habis dengan sia-sia. Tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buah. Jikalau itu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosa. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit, sehingga jalan-jalanmu menjadi sedikit. Saya pernah lihat ya di televisi daerah Pekanbaru, ya, harimau sering memangsa manusia. Yang tidak ada hubungannya dengan ini, dengan perempuan pada yang tertulis di sini. Saya lanjutkan ayat 23. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau belajar dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosa. Jadi makin kita membangkang dari hadapan Tuhan, ajarannya makin berat, bahkan 7 kali lipat. 7 kali lipat ya. Dan saya baca ayat 40. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berbuat setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan negara. Jadi kalau kita benar-benar menyesal atas kesalahan yang kita perbuat kepada Tuhan, ya, dia pun juga akan menurunkan yang begitu ya.
memenuhi segala program kita. Kalau saya bayangkan, kalau bukan dengan pada saat ini kehidupan kita ya mungkin ada hubungannya dengan firman Tuhan yang terjadi bukan lipat. Mungkin pada saat ini atau tidak tersadari ya, atau keluarga kita, atau teman, ataupun bangsa kita atau negara kita, mungkin ya hatinya sudah jauh menyimpang daripada Tuhan. Mungkin ada renungan seperti ini pada saat ini ya, yang melanda seluruh dunia. Kita nggak tahu dosa apa yang menyakiti Tuhan pada saat ini. Tapi bagi Alkitab, bagi firman Tuhan itu tidak ada hal dan tersembunyi. Jika kamu ini, maka terjadi akan seperti ini. Jika kamu melakukan seperti ini, maka akan terjadi seperti ini. Jadi itu bukan omong kosong, nyata. Ya mungkin kita perlu terrenungkan sejenak apa yang terjadi bersama. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, jika kamu terkuat pada hari ini, firman Tuhan, tulisan Rasul Paulus, jangan keraskan hatimu. Jika Roh Kudus berbicara kepada kamu, jangan keraskan hatimu. Ini nasihat buat kita semua. Bukan terkecuali buat saya, buat kita semua. Karena firman ini bukan untuk kalangan tertentu, tapi buat manusia, buat seluruh manusia yang mungkin sesuai dengan waktu. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita berubah dari kesalahan kita yang sudah menyimpang dari hadapan Tuhan.